Pada materi sebelumnya, kita telah membahas tentang pelayaran pertama bangsa Belanda ke Indonesia. Pada pelayaran pertama yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman, pemimpin armada ini membawa pulang 240 kantong lada, 45 ton pala, serta 30 bal bunga pala, yang sebagian diperoleh dari hasil rampasan. Meski keuntungan tak seberapa dari pelayaran itu, membuka mata banyak perusahaan dagang di Belanda bahwa mereka mampu berlayar ke pulau asal rempah-rempah tersebut. Karena itulah mereka memutuskan bahwa waktunya telah matang untuk terjun lebih jauh ke dalam pasar rempah Indonesia. Pada pelayaran kedua ini, Belanda mengirimkan armada yang terdiri dari 8 kapal. Kedelapan kapal tersebut adalah Amsterdam, Friesland, Gelderland, Hollandia, Mauritius, Overijssel, Aceh, dan Zinlandia. 5 dari 8 kapal tersebut dinamai sesuai provinsi yang ada di Belanda. Sedangkan Mauritius dan Hollandia merupakan kapal yang telah berlayar bersama armada pelayaran pertama. Kapal dari pelayaran kedua yang memiliki daya angkat terbesar adalah kapal Amsterdam sebesar 500 ton dan kapal yang terkecil adalah kapal Overijssel berkapasitas 50 ton. Pelayaran kedua ini dimulai pada 1 Mei 1598 yang dipimpin oleh Laksamana Jacob van Eyck dengan wakil Wybrandt van Werwis yang merupakan laksamana perwira laut armada Belanda yang menginjakan kaki pertama kali di Maluku. Mula dari Belanda, kemudian dilanjutkan ke pantai barat Afrika sampai ke Tanjung Harapan. Selanjutnya, ia berlayar menyelusuri pantai timur Afrika menuju India, lalu terus ke timur hingga akhirnya mencapai Kepulauan Indonesia melalui Selat Malaka. Pelayaran yang dilakukan melalui jalur timur. Ia berlabuh di Banten sebelum bertolak menuju Maluku. Rute ini adalah rute perjalanan yang sama dengan rute yang digunakan Cornelis de Houtman saat ke Indonesia. Jacob van Eyck datang ke Indonesia setelah sebelumnya bangsa Belanda sempat diusir karena adanya perlakuan yang kurang menyenangkan. Para pedagang Belanda disambut dengan baik oleh penguasa Banten pada saat itu, sebab rombongan Jacob van Eyck telah belajar dari kesalahan yang dilakukan Cornelis de Houtman. Selama berlayar selama 7 bulan, Van Eyck dan ketiga kapalnya sampai di kota perdagangan Banten pada 25 November. Orang-orang Banten menerima Belanda dengan penuh semangat karena baru-baru ini mereka bertempur dengan Portugis dan menghancurkan 3 kapal mereka, sehingga mereka berharap bisa memperoleh perlindungan dari armada Portugis yang penuh dendam melalui aliansi dengan Van Eyck. Mereka bahkan berjanji akan memberikan lada dan rempah sebanyak 2 kapal penuh. Misi tersebut pun berhasil. Dalam waktu 1 bulan, mereka telah mengisi ketiga kapal armada Belanda penuh dengan rempah-rempah komoditas utama seperti lada, cengkeh, dan biji pala. Sementara itu kapal-kapal lainnya mendarat di pulau lain. Kapal-kapal lain tersebut melakukan penghormatan di pulau tersebut dengan meninggalkan seekor ayam jantan dan 7 ekor ayam betina di pulau itu, dan juga menanamkan banyak benih termasuk beberapa pohon jeruk dan lemon. Mereka kemudian berlayar ke Banten yang mereka capai pada 30 Desember yang memicu perayaan tahun baru yang menggembirakan dari pihak awak Van Eyck. Pada tahun 1600, ekspedisi yang dipimpin oleh Jacob van Eyck tersebut kembali ke Belanda dan berhasil membawa 600.000 pon lada, 250.000 cengkeh, 20.000 pohon pala, 200 pon bunga pala, dan 100 pon cabai Jawa. Pada 1601, gelombang pelayaran menuju Nusantara kembali datang dari Belanda. Sebanyak 14 buah kapal ikut dalam gelombang pelayaran ketiga ini. Rangkaian pelayaran itu lantas diikuti dengan langkah orang-orang Belanda memonopoli perdagangan rempah-rempah di sejumlah daerah Nusantara. Kesuksesan orang-orang Belanda memonopoli perdagangan rempah di Indonesia dikarenakan mereka belajar dari kesalahan Portugis. Sebenarnya, baik Spanyol maupun Portugis mencoba merahasiakan Kepulauan Nusantara dari bangsa lain di Eropa.
Namun, terdapat awak kapal asal Belanda dalam kapal Portugis yang melakukan penjelajahan. Orang-orang inilah yang membuat catatan terperinci tentang seluk-beluk strategi, kelebihan, dan kekurangan pelayaran yang dilakukan Portugis. 3 gelombang pelayaran orang-orang Belanda ke Nusantara membuat terdapat beberapa perusahaan dagang yang saling bersaing di Nusantara. Akibatnya, keuntungan perdagangan rempah di pasar Eropa berkurang. Untuk menanggulangi dampak persaingan tersebut, pada 1602 dibentuklah VOC, atau biasa disebut sebagai Serikat Dagang, sebagai Perserikatan Dagang Belanda. Lewat VOC, persaingan dagang swasta bersatu dan menghilangkan persaingan bersama pedagang Belanda. Persaingan yang cukup keras terjadi antara perusahaan dagang orang-orang Belanda. Masing-masing ingin memenangkan kelompoknya agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kenyataan ini mendapat perhatian khusus dari pihak pemerintah dan parlemen Belanda, sebab persaingan antara kongsi Belanda akan merugikan kerajaan Belanda sendiri. Hal tersebutlah yang melatar belakangi pembentukan VOC. VOC adalah sebuah organisasi dagang yang berarti Persatuan Perusahaan Hindia Timur dalam bahasa Indonesia. Dibentuk atas pemikiran Johan van Olden, seorang negarawan Belanda yang berperan penting dalam perjuangan Belanda meraih kemerdekaan dari Spanyol. Dibentuk oleh pemerintah Belanda pada 20 Maret 1602 di Amsterdam, Belanda, dengan markas besar para dewan di sana. Dalam menjalankan tugasnya, VOC diberi sebuah hak oktroy atau hak istimewa oleh pemerintah Belanda. Hak oktroy adalah hak keistimewaan yang dimiliki VOC untuk menjalankan perdagangan di kawasan Hindia. Adapun fungsi dari hak istimewa ini adalah agar VOC dapat memonopoli perdagangan di Indonesia. Dengan adanya hak istimewa tersebut, VOC dapat memaksakan kehendaknya di negeri jajahan Belanda dan berani memandang bangsa-bangsa Eropa sebagai musuhnya. Bahkan VOC disebut sebagai negara dalam negara karena memiliki hak membentuk angkatan perang, membuat perjanjian, mendirikan benteng, hingga mengeluarkan mata uang yang merupakan wewenang sebuah negara. Berikut ini adalah beberapa hak istimewa VOC. 1. Hak memonopoli perdagangan. 2. Hak memonopoli angkatan perang sendiri. 3. Hak melakukan peperangan. 4. Hak mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat. 5. Hak mendirikan benteng. 6. Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai. 7. Hak memerintah di negeri jajahan. Serta 8. Hak menjalankan kekuasaan dan kehakiman.